saya Sania Janafris dan teman saya yang akan menjelaskan Museum Perumusan Proklamasi yang ada di Jakarta. Ikutin yuk! Di sini, saya akan menjelaskan tentang ruang pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah persetujuan dari hadirin, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tangga ditemani oleh PM Diah. Para tokoh yang hadir pada saat perumusan proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Muhammad Amir, Dr. Buntaran Montomadjo, Mr. I Gusti Ketut Puca, Mr. Abdul Abbas, Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Johannes Letuhari, Arhari, Ki Bagus Haji Hadikusumo. The event of the proclamation. In August 17, 1945, the historical event of the proclamation of independence of Indonesia goes for 1 hour with modestly and solemn. Such simple ceremony greatly impacted the people of Indonesia in the early times of independence. The people of Indonesia strive to fight, preserving the independence and also building and developing the nation from many aspects of politics, economy, culture, social matter, and more. The map of the Republic of Indonesia divided into 8 provinces: Sumatra, West Java, Central Java, East Java, Lesser Sunda, Molucas, Celebes, and Borneo. Dan ini adalah teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Bung Karno. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya akan menjelaskan tentang perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari sekitar pukul jam 3 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang seperti ini. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Di sini ada pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksmana Muda Tadasi Maeda di kediaman sekitar pukul 10. Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelaskan Indonesia merdeka.
Di sini ada proklamasi daerah, ada di Jakarta dan Semarang. Berita proklamasi telah menyebar ke seluruh Jakarta dan sekitarnya. Kemudian segera disebarluaskan ke seluruh di pelosok wilayah Indonesia yang dilakukan melalui radio dan surat-surat selebaran. Proklamasi di Jakarta, rakyat Indonesia di Jakarta sedang menyambut kemerdekaan Indonesia. Dan proklamasi di Masjid Besar Semarang, tempat berita proklamasi pertama kali disiarkan ke seluruh masyarakat Semarang karena disiarkan secara langsung oleh Radio Semarang pada tanggal 17 Agustus 1945 menjelang khutbah Jumat. Nah, di sini ada prolog. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa bebas dari segala bentuk ikatan penjajahan. Di sini ada epilog. Masa lalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, janganlah sesekali meninggalkan sejarah dengan melihat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia melalui bukti-bukti material atau tinggalan.